Baik, kemudian yang afdal memang sholat istisqa ini dilaksanakan pada saat sholat id. Jadi kalau dia sholat id berarti sholat dulu, baru khutbah, baru sholat istisqa lagi. Cuman jarang sih melaksanakan ini. Ini kalau seandainya memang terjadi kemarau panjang, ya sholat id dulu, baru khutbahnya, baru sholat istisqa. Digabungin semuanya. Nah kemudian sholat istisqa ini kata ulama boleh saja dikerjakan di malam hari. Pokoknya kapanpun boleh, kecuali di waktu 5 yang haram. Setelah sholat subuh, setelah sholat asar, pada saat matahari di pertengahan, pada saat matahari terbit, pada saat matahari terbenam. 5 waktu ini nggak boleh sholat istisqa. Tapi selain yang 5 waktu ini boleh. Bahkan kata ulama boleh saja sholat istisqa itu dikerjakan di malam hari. Cuman terus terang selama kami ikut sholat istisqa, itu nggak ada para ulama melaksanakan sholat istisqa di malam hari. Hampir rata-rata melaksanakan sholat istisqa adalah di pagi hari, seperti halnya waktu sholat Idul Fitri itu ya. Baik, lanjut. Syarat yang ketiga, jika setelah melaksanakan sholat tidak diturunkan hujan juga, maka dianjurkan untuk mengerjakan sholat istisqa yang kedua kali dan ketiga kali sampai diturunkan hujan. Kalau seandainya kita sudah melaksanakan sholat istisqa, tapi Allah belum turunkan hujan juga, nunggu 3 hari nggak turun juga, dalam seminggu nggak turun juga, kita bikin lagi sholat istisqa yang kedua kali, nggak turun juga, mungkin selalu banyak dosa nih ya. Ya sudah, bikin lagi sholat istisqa minggu yang ketiga, dan seterusnya. Sampai apa ya? Sampai Allah menurunkan hujan. Lanjut. Keempat, jika hujan turun sebelum sholat dilaksanakan, maka tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat juga, tapi sholat karena bersyukur dan mengharap tambahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah nih ya, kita mau sholat istisqa berjamaah, tiba-tiba sebelum sholat hujan turun. Hujan turun, jangan bampi. Hujan turun, kita batalkan di sholat istisqa. Jangan, tetap saja sholat istisqa dilaksanakan. Untuk apa? Untuk ibarat kata bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan minta hujan ini adalah ghaisan mubarakah, hujan yang penuh dengan berkah. Nah, jadi jangan juga hujan tapi hujannya bencana, kan gak enak ya. Nah, jadi hujan yang berkah. Jadi tetap laksanakan sholat istisqa itu sampai habis. Lanjut. Yang kelima, silahkan untuk mandi dan berwudu ketika pertama kali hujan turun. Ya. Dan dibolehkan. Stop. Kalau seandainya hujan turun, baik pada saat pelaksanaan sholat istisqa, atau sebelum sholat istisqa, atau sesudah sholat istisqa, atau setelah pulang sampai di rumah baru hujan, maka kita semuanya disunahkan untuk mandi hujan. Jadi jangan khawatir, tidak boleh mandi hujan. Nah, itu hujan berkah itu. Sudah lama nggak hujan kan ya, tiba-tiba hujan turun, semuanya kita sunah mandi, berbasah-basah begitu. Lanjut. Dan dibolehkan bagi laki-laki untuk membuka pakaian selain auratnya ketika mandi hujan. Kalau laki-laki boleh membuka pakaiannya, asalkan jangan membuka aurat. Ini kalau tidak ada perempuan yang bukan mahram di hadapannya. Jadi mandi begitu, wah sudah. Ya, mau membuka baju kah, ada membuka baju kah, bagi laki-laki nih ya, boleh. Asalkan sesama laki-laki dan tidak ada perempuan yang bukan mahram di situ. Mandian kita, lakian. Kalau perempuan, ya silakan aja mandi, tapi sesama perempuan, jangan sampai terlihat laki-laki, apalagi yang bukan mahram. Kenapa? Nanti kalau dia mandi, lekukan badan itu akan kelihatan, karena pakaiannya jadi ngepres ke badan. Ya, nah makanya itu juga kalau ada kolam renang, sebaiknya kolam renang itu khusus perempuan, laki-laki, jangan bercampur laki perempuan. Nah, alhamdulillah di Balikpapan ini ada beberapa tempat kolam renang yang kolam renang itu khusus untuk muslimah. Jadi laki-laki nggak boleh masuk, khusus muslimah saja. Baik, lanjut. 6. Ketika mendengar guntur disunahkan untuk
membaca doa di bawah ini. Subhana man yusabbihur rabbu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi la tuhlikna bi'adzabika wa la taqtulna Bighadabika. Ya. Nah, itu doanya kalau mendengar duang guntur, itu doanya tadi. Langsung saja, sudah mau isya. 7. Ketika melihat petir disunahkan untuk membaca doa di bawah ini. Subhana man yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Itu bacaan ketika melihat petir. Jadi pas menyambar petir baca doa itu. Habis? Disunahkan agar tidak melihat petir. Nah, jangan melihat petir ya. Jangan melihat petir. Kalau melihat petir itu bisa merusak pandangan. Habis? Satu lagi. Apa lagi? 8. Ketika pertama kali hujan turun disunahkan membaca doa di bawah ini. Allahumma sholliban hani'an mari'an hani'an mari'an nafi'an. Allahumma sholliban hani'an mari'an nafi'an. Itu doanya pertama ketika hujan turun. Habis? Nah, selesai sudah. Berapa tahun kita belajar baru sampai tuntung ini. Ala kulli hal, selesai bab sholat ya, kita sholat selesai. Semuanya kita ini bisa makan ini. Ya ala kulli hal ya. Nanti akan datang ada ya kitabnya ya. Tolong difotokopi. Jadi nanti kita ngulang lagi pelajaran kita dimulai dari bab taharah. Baik, cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.